Pemirsa, nama bakal calon Presiden Prabowo Subianto makin melambung. Ini setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden menyusul Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, lantas siapa yang akan dipilih Prabowo sebagai cawapres? Apakah nama Gibran masuk dalam bursa pertimbangan? Saat ini sudah bergabung bersama kami pemirsa ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bapak-bapak semuanya. Selamat petang. Ya, oke, Bang Jazilul, ini kan sudah ada tambahan suara kekuatan baru. Ini negosiasinya sudahkah juga dibincangkan soal siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo? Ya, tentu nanti itu akan dimusyawarahkan lebih lanjut. Namun yang jelas sampai hari ini piagam kerjasama Gerindra dengan PKB belum berubah. Bahwa untuk calon presiden dan calon wakil presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi kemarin begitu ada dua partai bergabung, itu baru pernyataan penggabungan saja. Belum ada konsep seperti apa nantinya memutuskan atau kerjasama berikutnya. Artinya koalisi-koalisi yang ada masih dinamis. Namun setidaknya pengumuman penggabungan Partai Golkar dan PAN kemarin itu artinya mengakhiri koalisi Indonesia Bersatu. Baru pada tahap itu nanti pasti akan diperbincangkan siapa pasangan dari koalisi ini. Bahkan nama koalisinya belum ada namanya, dan juga belum dimulai pembahasan terkait siapa presiden dan calon wakil presidennya. Jadi masih ada dinamika yang menurut saya masih terus akan dimatangkan di dalam orkestrasi 4 partai besar yang bergabung. Bang Jazilul, dan sebenarnya PKB sepertinya tetap membuka ruang bagi nama-nama lainnya yang disodorkan menjadi pendamping Prabowo Subianto. Sepanjang ini tidak ada nama lain di dalam KKIR kecuali ada nama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi belum ada nama lain. Mungkin ketika bergabung, mungkin dimungkinkan untuk dibahas nama-nama yang lain. Namun PKB akan tetap fokus bahwa Gus Muhaimin menerima mandat muktamar dan harus memperjuangkan Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres. Jadi sampai sepanjang ini tidak ada nama lain di dalam KKIR yang di dalam piagam itu kecuali diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kedepan ini seperti apa formatnya? Justru kemarin ketika diumumkan penggabungan belum ada format apa-apa kecuali bahwa PKB dengan riang gembira menerima bergabungnya PAN dan Golkar. Baru sebatas itu. PKB dan Gerindra ahlan wa sahlan bahasa Pak Muhaimin, kehadiran tamu saudara baru dari PAN dan Golkar. Tapi Bang Jazilul, soal adanya kesepakatan dalam piagam bahwa nanti hanya ada 2 nama, Pak Prabowo dan juga Muhaimin Iskandar, ini juga sudah disampaikankah kepada Golkar dan juga PAN ketika mereka menyampaikan niatnya untuk bergabung? Saya pikir semua sudah tahu, tinggal kemarin formatnya masih istilahnya format penerimaan masuknya atau bergabungnya PAN dan Golkar. Masih sebatas itu. Belum membahas dinamika dan pola mekanisme terkait nanti penentuan capres-cawapres. Saya pikir itu juga bukan perkara mudah, karena masing-masing saya yakin itu juga akan menyampaikan aspirasinya masing-masing, argumen masing-masing. Namun karena ini belum ada konsep baru terkait koalisi ini kecuali penerimaan anggota baru, maka PKB masih tetap berpedoman kepada piagam Sentul yang ditandatangani setahun yang lalu, bahwa presiden dan calon wakil presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi
Saya pikir pengumuman penggabungan partai yang kemarin buat PKB tidak ada masalah, tidak ada keberatan, dan justru saatnya kita akan bahas bersama. Siapa tahu penggabungan bergabungnya PAN dan Golkar akan mempercepat siapa nama pasangan presiden dan wakil presiden yang sudah setahun dibahas bersama Gerindra. Baik Bang Jazilul, kita ke Mas Viva Yoga. Meskipun formatnya masih baru, koalisinya belum ada nama sama sekali kalau yang baru ini Mas Viva Yoga. Tapi kemarin Pak Prabowo mengisyaratkan bahwa calon pendampingnya harus diterima oleh anggota koalisi partai politik yang sekarang. Apakah PAN tetap bersikukuh dengan nama Erick Thohir atau akan melunak? Seperti apa Mas Viva Yoga? Di dalam dukungan kepada Pak Prabowo Subianto, persoalan calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden untuk menentukan siapa nama calon wakil presiden. Bagi Partai Amanat Nasional, silahkan saja untuk dalam rangka memenangkan pemilu presiden 2024, bisa saja Caimin atau Pak Erick Thohir atau Pak Erlangga ataupun siapa. Prinsipnya bagi Partai Amanat Nasional bahwa dalam pemilu 2024 ini. Halo Mas Viva Yoga, masih tersambung? Baik, nanti kita coba perbaiki komunikasi karena dengan Viva Yoga karena tadi masih menggantung jawabannya ya. Betul, sambil menunggu bagaimana suara dan pandangan dari PAN, mungkin kita ke Mas Burhanuddin dulu. Mas Burhan, ini kan kekuatannya sudah bertambah nih yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya potensi kekuatan yang akan dihadirkan ini? Baik, Mas Burhan, kami belum bisa mendengar suaranya, mungkin bisa diperiksa untuk audionya. Ya, halo? Ya, silakan Mas Burhan. Apakah terdengar? Masih cukup jauh Mas Burhan, suaranya kami dengar dari sini. Ini? Halo, N? Masih kecil ya? Masih kecil suaranya untuk volumenya. Baik, Mas Viva Yoga apakah sudah tersambung kembali Mas Viva Yoga? Tadi sempat terputus? Sudah. Oke. Baik, kita ke Mas Viva Yoga dulu Mas Burhan. Mohon maaf ditahan dulu. Kita ke Mas Viva Yoga, sikapan seperti apa tadi dilanjutkan mohon? Ya, jadi calon presiden itu sangat memerlukan insentif elektoral dari calon wakil presiden. Oleh karena itu dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden juga harus mempertimbangkan nilai elektoral masing-masing. Kalau kemudian dijumlahkan tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas pasangan calon. Karena kita menginginkan apapun keputusan dari calon presiden itu harus musyawarah mufakat dan diterima bulat oleh seluruh anggota koalisi. Soal nama terserah saja, Partai Amanat Nasional tidak berkeberatan. Yang ingin kita tekankan bahwa proses pemilu presiden 2024 ini harus menjadi proses bagi konsolidasi di internal koalisi ini agar bisa memenangi pemilu presiden untuk 2024. Itu hal yang penting persoalan calon wakil presiden, banyak pertimbangan kriteria sehingga itu menjadi hal utama dalam menentukan pasangan calon. Oke, Mas Viva Yoga, artinya PAN ini cukup firm untuk mendeklarasikan suaranya akan mendukung Pak Prabowo Subianto, siapapun nama nanti yang akan mendampingi Pak Prabowo. Partai Amanat Nasional menyerahkan keputusan siapa nama calon wakil presiden kepada Pak Prabowo. PAN meyakini apapun keputusan itu adalah merupakan bagian terbaik bagi proses perjuangan Partai Amanat Nasional dan anggota koalisi. Karena persyaratan untuk menjadi pasangan calon itu adalah bagaimana calon ini mampu memenangi pemilu presiden dan kita sampai pemilu 2024 tetap kompak, tetap solid, seluruh organ organisasi bisa terus berjalan dan akan kita tunggu
tujuan kita agar proses pemilu presiden bisa berjalan dengan lancar dan koalisi ini bisa menang. Dari sekian banyak nama yang beredar Mas Viva Yoga, tadi PKB ada Caimin, kemudian di PAN nama Erick Thohir, bahkan ada pula nama yang disandingkan Gibran Rakebuming Raka meskipun belum pasti Mas Viva Yoga. Tapi sebelumnya ditahan dulu Mas Viva Yoga, kita ke Mas Burhan dulu coba. Mas Burhan apakah sudah kembali tersambung Mas Burhanuddin? Audro. Ya. Nah sekarang relatif lebih jelas Mas Burhanuddin. Kami ingin tahu Mas, kekuatan potensi setelah ada 4 parpol pengusung Prabowo Subianto ini seperti apa Mas Burhanuddin? Ya, pertama bergabungnya Golkar dan PAN itu menambah amunisi politik bagi koalisi pengusung Prabowo Subianto untuk memenangkan pertarungan 2024 mendatang. Jadi secara di atas kertas, total kekuatan yang mendukung Pak Prabowo itu menjadi bertambah 2 kali lipat. Karena bagaimanapun Golkar dan PAN kekuatannya secara elektoral tidak main-main, tetapi juga menambah komplikasi baru terkait dengan proses penentuan cawapres siapa yang dipilih oleh Pak Prabowo. Karena bagaimanapun dari sisi kursi, suara Golkar lebih besar ketimbang PKB maupun PAN, bahkan lebih besar ketimbang kursi di parlemen yang dimiliki oleh Gerindra. Tapi dari sisi kesejarahan, PKB menurut saya punya saham premium karena paling awal mengusung Pak Prabowo sejak Agustus 2022. Dan dari sisi ini tentu perlu kesepakatan baru antara 4 partai pendukung Pak Prabowo untuk menentukan skema yang bisa disepakati oleh keempat partai pengusung Pak Prabowo, termasuk partai non-PT seperti PBB. Nah pertanyaannya, skema apa yang bisa disepakati dalam rangka menentukan cawapres Pak Prabowo? Nah pertama saya kira sebelum membicarakan skema, saya kira dinamika penentuan cawapres akan sangat ditentukan oleh hasil keputusan MK terkait batas usia minimum capres cawapres. Kan per hari ini MK belum mengambil keputusan. Kalau misalnya MK mengambil keputusan untuk menerima judicial review batas usia minimum dari 40 ke 35 tahun, itu artinya membuka pintu bagi Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Nah pertanyaannya, apakah kalau MK menerima keputusan capres cawapres usianya diturunkan dari 40 ke 35 tahun, Gibran otomatis menjadi cawapres Pak Prabowo? Belum tentu juga, Ken. Karena itu sangat tergantung oleh apakah paket Prabowo Gibran itu bisa diterima oleh publik atau tidak. Kalau misalnya Prabowo Gibran itu justru malah menjadi bumerang bagi proses pemenangan Pak Prabowo karena dianggap misalnya memanaskan isu politik dinasti misalnya, ya tentu Pak Prabowo atau Pak Jokowi mungkin tidak akan mengizinkan anaknya, karena jangan sampai anaknya maju sebagai cawapres Pak Prabowo justru menjadi blunder. Jadi sangat ditentukan oleh dinamika apakah MK memutuskan untuk menerima atau tidak. Yang kedua, apakah paket Prabowo Gibran itu winning ticket ataukah losing ticket. Nah kalau misalnya ternyata paket ini harus dievaluasi karena potensial menimbulkan antipati di tengah masyarakat, nah baru kemudian muncul siapa cawapres yang bisa diterima oleh keempat belah pihak. Apakah aspek kesejarahan, dalam hal ini adalah Gus Muhaimin, karena PKB lebih punya kesejarahan lebih awal memilih Pak Prabowo bergabung dalam koalisi KKIR, ataukah aspek lain yaitu aspek elektabilitas. Nah pada titik ini argumen PAN yang lebih menitik beratkan elektabilitas bisa jadi menjadi titik temu yang bisa disepakati oleh keempat partai. Tapi lagi-lagi sebelum sampai ke situ saya kira menunggu hasil keputusan MK terlebih dahulu. Oke, jadi Pak Prabowo ini nanti juga akan mempertimbangkan soal keputusan MK dan memperhitungkan nama Gibran. Tapi Mas Burhan, kira-kira kalau Pak Prabowo sendiri pandangannya mantepnya nih Mas Burhan, mencari pasangan seperti apa sih dalam Pilpres 2024 kalau sampai kondisinya seperti sekarang ini? Saya kira siapapun calon, ya cawapres yang dipilih oleh Pak Prabowo, termasuk Pak Prabowo sendiri dalam mempertimbangkan cawapres, itu sangat menentukan aspek apakah cawapres yang dipilih itu punya kontribusi secara elektoral atau tidak.
Oke. Karena Pak Prabowo ini udah 3 kali ya mengalami kekalahannya. Pertama sebagai cawapres Ibu Mega 2009. Yang kedua dan yang ketiga itu sebagai calon presiden di 2014 dan 2019. Jadi kontribusi kemenangan baik oleh figur yang diusung sebagai cawapres maupun partai yang mengusungnya. Karena bagaimanapun 2024 ini adalah medan pertempuran elektoral terakhir buat Pak Prabowo. Kalau misalnya kalah sekali lagi tentu tidak ada kesempatan yang sebaik sekarang buat Pak Prabowo di saat Pak Prabowo mendapatkan dukungan yang sangat luas dari PKB, Golkar, dan PAN, dan di saat yang sama lirikan mata Pak Jokowi kan makin lama makin mesra gitu ya, tanda kutip ya, kepada Pak Prabowo. Ini momentum politik yang menurut saya tidak akan disia-siakan, terutama dalam penentuan cawapres yang memungkinkan buat capres cawapres yang diusung oleh keempat partai ini memenangkan pertarungan di 2024 mendatang. Secara kalkulasi Mas Burhan, kira-kira Prabowo lebih condong ke Erick Thohir, ke Caimin, atau ke Gibran Raka Buming Raka? Sesaat lagi Mas Burhan ditanggapi hanya di Kabar Petang, pemirsa.